Saudara-saudari yang terkasih, kawan adalah istilah untuk mereka yang sudah saling mengenal dan biasanya bisa bekerja sama. Sahabat adalah istilah untuk mereka yang bukan hanya sudah saling mengenal, tetapi saling mendukung, bahkan rela saling berkorban diri demi persahabatan tersebut. Ada cinta di balik itu. Para kudus sering disebut sebagai para sahabat Allah karena mereka mendukung pelaksanaan kehendak Allah dan mereka berani mati demi Allah. Maka pada zaman kerajaan Israel, raja adalah orang yang dipilih oleh Allah lewat pengurapan. Misalnya Raja Daud disebut yang diurapi, disebut Kristus, disebut Mesias, yang artinya orang yang diurapi, orang yang melaksanakan kehendak Allah. Mereka adalah pribadi yang sehati sejiwa dengan Allah, seperasaan dengan arah, satu pikiran dengan Allah. Mereka adalah sahabat Allah. Di situ orang bukan hanya saling mengetahui, tetapi juga saling mengalami, mengenal satu sama lain. Orang bisa mengetahui, tetapi belum tentu bisa mengalami. Orang bisa berbicara fasih tentang Allah, tetapi bisa jadi tak merasakan kasih Allah. Orang bisa pandai berceramah tentang gereja, tetapi belum tentu memiliki keprihatinan yang sama dengan gereja. Yang paling menentukan bukanlah pengetahuan, tetapi pengalaman. Pengalaman pribadi melahirkan bukan hanya simpati, tetapi juga empati. Bukan hanya berada bersama, tetapi juga rela berbela rasa. Pengenalan akan Tuhan mengantar pada iman yang mewujud pada bela rasa pada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, pada September 2015, saya berkesempatan mengikuti pertemuan Imam Diosesan Regio Jawa di Magelang selama beberapa hari dengan tema menjadi gembala dengan semangat martiria. Salah satu acaranya adalah napak tilas para tokoh iman yang gigih agar para imam lebih bukan hanya mengetahui perjuangan mereka, tetapi juga mengalami perjuangan iman mereka. Maka satu hari kita berjalan ke tempat-tempat sambil mendengarkan cerita-cerita dan penjelasan orang-orang serta melihat kesaksian hasil dari karya mereka. Salah satunya adalah Bapak Sarikromo yang diceritakan tidak bisa berjalan, bukan seorang Katolik, lalu pergi ke pastor Van Lith Yesuit, lalu mengalami penyembuhan. Dan setelah disembuhkan, penyembuhan itu mengantar pada imannya yang menyebabkan ia menjadi rasul awam yang akhirnya membaptis 171 orang Jawa di Sendang Sono. Maka kami berjalan ke daerah-daerah itu. Dan ia mendapat bintang Pro Ecclesia dan Pontifice dari Paus Pius ke-11 tahun 1929. Yang kedua adalah Pastor Z.B. Brenthaler Yesuit yang mewartakan Injil di daerah Boro di sekitar pegunungan Menoreh. Melalui pengetahuan akar budaya, bergaul dengan masyarakat dengan pendekatan personal pada masyarakat. Ia berkeyakinan bahwa pewartaan Injil tidak mungkin terjadi tanpa berbicara perubahan kesejahteraan sosial. Maka di sana ia membuka banyak usaha kesejahteraan sosial, usaha kesehatan, usaha dan karya pendidikan. Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang ditegaskan oleh Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman hanya hidup dalam perbuatan. Omongan saja tidak cukup, orang butuh bukti konkret. Khotbah saja tidak memadai, orang perlu tindakan nyata. Mengetahui keadaan sesama yang memprihatinkan itu baik, kasihan, akan tetapi jauh lebih baik kalau kita memperbaiki
keadaan prihatin tersebut. Rasa prihatin saja tidak menenangkan hati. Orang butuh aksi pribadi. Simpati saja tidak menyejukkan hati. Orang perlu ada dukungan materi. Teori dan diskusi yang membawa konklusi belum menyatakan identitas gereja sesungguhnya. Orang butuh kegiatan konkret dan masyarakat perlu kesaksian nyata tentang perubahan kesejahteraan hidup yang dibawa oleh gereja. Maka Yakobus mengkritik orang-orang yang prihatin karena pengetahuan, oh kasihan, oh kamu kurang ya, oh kasihan. Tetapi tak mampu dan tak mau berkorban untuk mengeluarkan bantuan sebagai wujud dari kasihan tadi. Tak ada bela rasa untuk berbagi rezeki secara nyata, tidak terwujud dalam pengalaman, hanya berhenti dalam pengetahuan. Untuk itulah Yesus bertanya, meminta para murid jangan hanya mengetahui, tetapi sungguh mengenalnya. Kamu tahu saya itu siapa? Kata orang dulu, tetapi sekarang menurutmu siapakah aku ini? Maka setelah mengetahui dan mengenalnya secara pribadi, Yesus mengajak para murid untuk mau menyangkal diri dan memanggul salib setiap sehari seperti yang Yesus lakukan. Pengetahuan akan identitas siapakah Yesus harus diikuti dengan pengenalan melalui perjumpaan pribadi yang mengantarnya untuk berbela rasa dengan Yesus yang senantiasa tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka Yesus disebut yang terurapi, Kristus, sahabat Allah yang melaksanakan kehendak Allah. Petrus yang sebelumnya dengan lantang menjawab bahwa Yesus adalah Kristus, Mesias, orang yang diurapi Allah, sahabat Allah, langsung ditegur saat Petrus tak bersahabat dengan Allah, menjadi lawan yang menentang rencana Allah, mau menyingkirkan, dan ditegur oleh Yesus dengan keras, enyahlah iblis, enyahlah setan. Iblis, setan dalam bahasa Ibrani yang artinya lawan, bukan kawan tapi lawan, lawan Allah yang menentang kehendak Allah. Maka siapapun yang menentang kehendak Allah adalah iblis. Siapapun yang menjadi lawan Allah adalah setan. Siapapun yang tidak sepikiran dengan Allah adalah iblis. Hakikat iblis adalah melawan Allah. Maka Yesus menegur dengan keras kepada enyahlah iblis. Saudara-saudari yang terkasih, gereja sebagai persekutuan orang beriman tampak dalam kehidupan umat yang sehati sejiwa, berbagi sukacita dan berbela rasa dengan umat dan masyarakat, menunjukkan belas kasih. Maka Sri Paus Fransiskus berkata, belas kasih adalah ciri gereja yang menarik. Kalau gereja sudah tidak berbelas kasih lagi, gereja sudah tidak menarik lagi bagi siapapun. Gereja tanpa usaha mensejahterakan umat dan masyarakat akan kehilangan jati dirinya. Karena Yesus datang ke dunia untuk berbelas kasih dan berbela rasa. Marilah kita menjadi sahabat Allah, menjadi pribadi yang diurapi oleh Allah, menjadi Mesias tanda petik, menjadi Kristus yang lain, di mana pribadi yang diurapi setia melaksanakan kehendak Allah, sepikiran dengan rencana Allah, seperasaan dengan keprihatinan gereja universal. Maka proposisi, pernyataan, konklusi, kesimpulan apapun tanpa aksi nyata adalah ilusi dan imajinasi belaka. Bagai pengetahuan akan Tuhan tanpa perjumpaan pribadi adalah hampa. Bagaikan iman tanpa perbuatan adalah mati.